Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta beserta segala isinya dan yang selalu memberi kita rahmat dan hidayah serta selalu memberi kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul di hari yang istimewa ini. Salawat dan salam mari kita curah limpahkan kepada baginda Rasulullah, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Amin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Cibeber, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru Sekolah SMA Negeri 3 Cibeber, yang saya hormati semua staf TU Sekolah SMA Negeri 3 Cibeber, serta seluruh siswa dan siswi Sekolah SMA Negeri 3 Cibeber yang saya cintai. Hadirin yang terhormat, pidato ini merupakan tugas untuk menempuh ujian praktik mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menyampaikan sepatah atau dua patah kata yang bertemakan pengertian virus COVID-19 dan asal-usulnya. Virus COVID-19 atau yang biasa disebut dengan virus corona adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi pada saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernapasan akut yang biasa disebut dengan SARS. Hadirin yang saya hormati, sebenarnya pertama kali ditemukannya virus corona yaitu di air pembuangan limbah Spanyol pada Maret tahun 2019 dan bukan dari Cina. Hanya saja Cina lebih tepatnya di kota Wuhan diidentifikasi sebagai lokasi di mana pertama kali virus ini merebak. Selain dari itu, gejala umum dari COVID-19 diantaranya berupa demam lebih dari 380 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak napas. Seperti penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan juga demam. Sekitar 80% kasus virus corona dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernapas. Hadirin yang saya hormati, seseorang dapat terinfeksi dari virus corona. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain yang menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung, atau mulut, atau segitiga wajah, maka orang itu dapat terinfeksi oleh virus COVID-19. Selain mengancam kematian, virus ini juga dapat mengancam dunia ekonomi, mulai dari bidang akuntansi, pariwisata, budaya, dan lain-lain. Selain itu, virus corona juga dapat mengancam dunia pendidikan sehingga dapat menyebabkan hampir seluruh sekolah di Indonesia atau juga di dunia ditutup. Sungguh, dunia ini sedang ada dalam keterpurukan. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak sehingga kurang lebih dari 1 meter dari orang yang sakit. Para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan sumber virus, jenis paparan, dan cara penularannya. Hadirin yang terhormat, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah penularan virus corona, yaitu dengan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Mencuci tangan secara teratur dengan menggunakan air yang mengalir dan sabun yang berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita. Tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang murah dan juga gratis.
Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Oleh karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Tak lupa, ketika bersin, tutup hidung dan mulut kita dengan tisu atau tangan atas bagian dalam. Bukan dengan tangan bagian luar ya. Kita seperti ini. Nah, kalau kita bersin, tutuplah mulut dengan cara itu. Hindari kontak dengan orang lain atau bepergian ke tempat umum. Juga hindari langsung menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Hadirin yang saya hormati, selain itu, menggunakan masker adalah hal yang paling penting, yang berfungsi untuk menutupi mulut dan juga hidung ketika kita sakit atau saat berada di tempat umum. Buang tisu dan masker tersebut ketika sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar. Selain itu, penting sekali menunda perjalanan ke daerah atau negara di mana virus ini pertama kali ditemukan. Pencegahan penularan virus COVID-19 dapat dilakukan dengan cara yang paling sederhana, yaitu dengan melakukan kegiatan 3M, yakni mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Selain itu juga kita harus rajin mandi minimal 3 kali sehari, serta rajin menggosok gigi agar semua tubuh kita bersih dan juga sehat. Mari kita saling tolong-menolong menerapkan kegiatan 3M dan saling mengingatkan akan bahayanya virus COVID-19 ini, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan untuk semua tenaga medis yang bertugas di garda terdepan, mari kita sama-sama berdoa untuk mereka, agar mereka selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang terhormat dan yang saya hormati, mungkin hanya sekian informasi tentang virus COVID-19 yang dapat saya sampaikan. Intinya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan apabila ada perkataan atau ucapan saya yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu guru semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.